Shalom dan selamat pagi kepada semua anak Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi ini, kita tetap bersyukur dan bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Seperti di dalam keadaan COVID ini, itu tidak menjadi masalah dan halangan bagi kita. Kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang penuh syukur kita kepada Tuhan. Baik dari tempat kerja maupun di rumah dan di mana saja semua anak Tuhan pada pagi ini, kita datang kepadanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk dikendalikan oleh Roh-Nya supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya dan memuliakan namanya pada setiap masa. Sebelum kita mulakan dengan kebaktian kita pada pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan, berdoa, supaya Tuhanlah yang akan menyertai kita dari awal sehingga akhirnya nanti kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur dan rasa gembiranya kami Tuhan, oleh karena kami tahu hanya karena Engkau kami ada pada hari ini. Berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang tidak putus-putus bagi kami, maka kami menikmatinya dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh itu Tuhan Yesus, sebelum kami datang kepadamu di dalam ibadah pada pagi ini, kami ingin mempersiapkan hati, jiwa dan raga kami untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh itu Tuhan Yesus, Engkau suci, bersihkan kami daripada segala dosa dan kelemahan yang ada pada kami, agar kami Tuhan benar di hadapan-Mu dan tidak ada yang menghalang kami untuk berbicara terus kepada Tuhan pada pagi ini di dalam ibadah ini. Oleh itu Tuhan Yesus, kami berdoa supaya semua mereka yang telah Engkau gunakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi ini, baik yang memimpin pujian, bahkan yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan, Engkau akan urapi mereka secara khusus. Baik semua yang terlibat dalam menjayakan ibadah pada pagi ini Tuhan, kami mohon supaya roh dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai dan memimpin mereka, supaya segala yang mereka lakukan adalah daripada Engkau sendiri. Kami berdoa bagi segala halangan dan kuasa-kuasa kegelapan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau jauhkan daripada kami pada pagi ini. Khususnya capaian internet yang kami guna sepenuhnya Tuhan untuk menggabungkan kami di dalam satu ibadah di atas talian ini Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau kawal dan Engkau pimpin supaya tidak ada gangguan. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya Tuhan Engkau urapi secara khusus, supaya firman-Mu Tuhan dapat disampaikan dengan baik dan dengan jelas kepada kami, supaya kami dapat menikmatinya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Bapa bagi mereka yang tidak berkesempatan, mungkin karena kesibukan tugas dan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan Engkau sama-sama memberkati kami pada pagi ini. Kami mendoakan mereka yang sakit, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang lawati mereka, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami semua. Kami juga tidak lupa akan mereka yang sedang kuarantin di tempat-tempat kuarantin yang ada di bahagian Bintulu ini, bahkan di mana saja. Kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan Engkau menghibur mereka dan memberikan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi keadaan yang mereka sedang hadapi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan BM Bandar Bintulu Bahasa Kenya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita memuji
dan memuliakan Tuhan bersama-sama. Ajak kau Tuhan, ajak kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau kekuatan dan pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Come on. Agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, haleluya Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Siapkan hati kita, rendahkan hati kita bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
Selamat pagi dan selamat beribadah kepada saudara-saudari Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kita selama ini, sehingga saat ini kita dapat bertemu dan beribadah secara online pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan doa kita. Allah Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan kepada kami selama ini. Sehingga saat pagi hari ini kami dapat bertemu untuk memulia membesarkan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, mengaku kami manusia yang berdosa di hadapan Tuhan. Kami mohon Engkau ampuni kami dengan kuasa darah-Mu. Ya Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami lewat sabda firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan bersama. Biarlah lewat sabda firman-Mu ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita renungkan bersama firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 hingga ke ayat 18. Kita akan sambung lagi khotbah yang kita telah renungkan bersama pada bulan yang lalu. Kita membaca, jadi berdirilah tegap, berikat pingkangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 7 perlengkapan dalam pelayanan misi dan penginjilan. Demikian bunyi tema renungan kita bersama-sama. Di depan kita melihat sebuah gambar raja, seorang pendekar yang lengkap dengan perlengkapan senjata dan siap untuk maju dalam pertempuran. Salah satu hal yang paling menakutkan dalam medan peperangan adalah jikalau musuh tidak terlihat. Mereka berada di mana-mana sedangkan mereka dapat melihat kita dengan jelas. Keadaan ini sangat berbahaya. Hal ini sering terjadi dengan orang Kristen. Seringkali mereka lengah dan lupa bahwa mereka sedang berada di dalam medan peperangan dengan si iblis. Musuh telah mengatur barisan dengan sikap tidak bersuara dalam jarak dekat. Mereka ada di depan kita dengan formasi siap untuk menyerang. Namun orang Kristen tidak mengetahui kata firman Allah kepada jemaat di Efesus. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus pasal 6 ayat 12. Sebagai jemaat Kristus yang siap bertempur dalam pelayanan, kita yakin pasti menang di atas kuasa iblis. Marilah kita menggunakan 7 perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan melawan muslihat iblis. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran
ayat 14. Ini kita sudah renungkan pada bulan yang lalu. Kedua, baju jirakan keadilan ayat 14. Ini pun kita sudah renungkan bersama. Yang ketiga, berkasutkan pemberitaan Injil ayat 15. Kita sudah renungkan bersama. Keempat, pergunakanlah perisai iman ayat 16. Kita mulai dari nomor 4 ini. Ketika menyaksikan perang pada zaman kuno, semasa itu belum ada senapang dan meriam, belum ada bom, belum ada letupan-letupan. Kita kagum melihat pasukan yang berlari menerjang musuh. Ketika itu juga pasukan lawan seperti semut berlari menyerang musuh. Begitu banyak, begitu ramai mereka menyerang dan mereka tidak merasa takut. Pihak yang lain memajukan para pemanah mereka. Ribuan anak panah dilepaskan dengan tepat pada posisi barisan musuh. Yang mengkagumkan kita, mengapa para penyerang dekat maju? Padahal mereka tahu ribuan anak panah dilepaskan di depan mereka. Ada dua perkara yang berlaku dalam pikiran dan hati mereka. Yang pertama, sebab mereka memiliki perisai melindungi tubuh mereka. Walaupun dilepaskan anak panah, tetapi tidak masuk. Kenapa? Karena perisai yang mereka pegang itu bukan suatu perisai yang alang-alang, tetapi satu perisai yang kebal. Walaupun dirajam, walaupun dipotong, tetapi tidak masuk. Karena perisai itu adalah satu perisai yang menangkis segala serangan musuh. Yang kedua, sebab mereka ada keyakinan dan harapan untuk menang. Dalam pertempuran mereka menyerang dengan berani dan dengan semangat. Sebab mereka yakin dan percaya mereka akan menang. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pasukan Kristen menyerang musuh dengan gerakan pemberitaan Injil. Ketika kita melakukan pergerakan penginjilan, kita harus ingat baik-baik. Musuh kita ialah setan-setan yang menggerakkan anak panah menuju ke barisan kita. Yang pertama, supaya kita jatuh dalam dosa. Ini yang kita melihat di dalam dunia ini. Apabila kita meneruskan pergerakan pelayanan penginjilan, setan-setan tidak senang melihat kita. Setan-setan dia menguasai seluruh ataupun di daerah, di tempat di mana kita akan pergi melayani, maka ia melepaskan anak panahnya supaya kita jatuh dalam dosa. Saudara, kita ingat banyak anggota jemaat, banyak orang-orang Kristen yang jatuh dalam dosa karena anak panah yang dilepaskan oleh kuasa iblis. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Yang kedua, setan-setan menggerakkan anak panahnya membuat kita seringkali putus harapan terhadap pimpinan Tuhan. Itu makanya banyak kita sebagai umat Tuhan yang melayani dalam pekerjaan pelayanan Tuhan merasa bimbang, merasa khawatir, merasa putus harapan tentang pimpinan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, melemahkan iman kita. Sehingga kita tidak ada semangat untuk pelayanan Tuhan. Dia melemahkan kita, itu juga satu anak panah yang dilepaskan setan terhadap umat Kristen. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan perisai iman untuk melindungi kehidupan jasmani dan rohani kita. Walaupun iblis itu melepaskan anak panahnya, tetapi kita memiliki perisai iman. Beriman akan janji Tuhan Yesus Kristus untuk memelihara hidup kita siang dan malam. Kita aman di dalam Dia. Walaupun di depan sana, walaupun di luar sana ada peperangan, ada perkelahian, tetapi kita ada aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita tenang di dalam Dia.
Walaupun ada orang berkelahi di depan kita, di luar sana, tetapi kita merasa tenang. Sebab kita ada di bawah perlindungan kuasa Tuhan. Kita damai di dalam Dia. Kita senantiasa damai di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Haleluya. Yang kelima, terima ketopong keselamatan. Ayat 17. Ketopong keselamatan adalah penting untuk melindungi kepala. Contohnya kalau kita menggunakan motosikal, perlu kita pakai helmet. Kalau eksiden, walaupun anggota tubuh kita yang lain cedera, tetapi kalau kepala kita tidak cedera, itu tak ada masalah. Karena kita menggunakan helmet yang melindungi kepala kita. Serangan di kepala membuat seorang petarung pusing, pingsan, dan tewas. Juga contoh dengan sukan tinju. Apabila seorang sukan tinju ataupun boxing, seorang boxing, dia mengawasi, dia menjaga kepalanya. Tetapi apabila pukulan, serangan di kepala, ini yang membuat petarung itu pusing, pingsan, ataupun tewas. Tetapi apabila dia menjaga dengan baik-baik, walaupun macam manapun serangan datang, kalau dia menangkisnya dengan baik dan melepaskan semuanya, dia tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena memiliki ketopong, ataupun ketopong keselamatan yang diberikan untuk melindungi kepalanya. Perlengkapan yang melindungi kepala prajurit Kristen tidak boleh sembarangan. Rasul Paulus menyeru jemaat Efesus supaya mereka menerima ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan diberikan untuk semua umat Tuhan yang percaya kepadanya. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita maju dalam pelayanan penginjilan, kita akan berdepan dengan banyak ancaman dan roh-roh jahat. Dalam pelayanan penginjilan, kita akan bertemu dengan banyak bermacam-macam ancaman yang datang. Pada tahun 1997, saya mulai melayani di daerah penginjilan di Srike. Anak-anak masih kecil, hanya 2 orang saja yang masuk sekolah pada masa itu. Yang lain belum lagi sekolah. Nah, kalau macam itu, berarti kita masih muda dalam pelayanan. Jadi, kami ditempatkan di gereja BM Babai, Jalan Pakan Srike. Dan seorang hamba Tuhan yang berpengalaman, yang bernama Pastor Najalo. Beliau akan dipindahkan ke daerah Miri. Maka majelis daerah akan menempatkan kami mengganti beliau. 1 minggu sebelum dia pindah ke daerah Miri, maka kami 2 bersama-sama untuk melayani. Beliau menghantar dan membawa saya ke rumah panjang di kawasan di mana saya akan melayani. Dia tunjuk, ini rumah panjang ini rumah panjang ini. Semua nama-nama rumah panjang itu diberitahu. Anggota jemaat diberitahu berapa banyak. Baik dalam perjalanan kami 2, dan kami 2 balik ke gereja, maka dia bagi tahu dengan saya, "Hai pastor," mungkin dia melihat saya pada masa itu masih muda. Dan belum lagi ada pengalaman dalam pelayanan penginjilan. Maka dia mengatakan begini, "Pastor," katanya, "kita datang ke daerah penginjil seperti ini, suatu perkara yang sangat berat bagi kita. Kita ini orang apa saja kita ini? Untuk berdepan dengan orang di rumah panjang. Kita ini tak ada apa-apa. Banyak ancaman yang datang. Baik dari luar, baik dari dalam, baik dari kuasa setan, baik dari kuasa mana-mana yang datang. Oleh karena itu katanya kita harus berdoa dengan kuat.
Serahkan hidup kita kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan katanya. Nah saudara dalam kasih Tuhan, ini merupakan satu pengalaman bagi saya dalam persiapan untuk meneruskan ke depan pelayanan dalam penginjilan. Kita sangat perlu kuasa jaminan keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus yang menjaminkan kita dalam pelayanan kita. Kita yakin akan janji keselamatan yang membuat kita maju dengan tidak ragu-ragu dalam pelayanan. Sebab Tuhan di depan kita, Dia melindungi kita, Dia bungkusi kita dengan kuasa darahnya. Betapa amannya kita berlindung di dalam naungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 17. Pedang roh adalah satunya senjata ofensif dari semua perlengkapan yang disebut Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pedang roh adalah senjata yang secara langsung dapat mematikan pihak lawan. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pedang roh adalah firman Allah. Firman Allah itu lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Dia akan menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum kita. Terdapat dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 bahwa firman Allah itu berkuasa adanya. Dia boleh mengubah sikap kehidupan seseorang. Orang itu adalah orang yang belum menerima Tuhan Yesus Kristus, bermacam-macamlah sifat keadaan kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi apabila firman Tuhan itu datang kepada kita, dia akan menusuk amat dalam untuk memisahkan sumsum kita. Maka ia boleh mengubah sikap kehidupan kita yang lama itu kepada sikap kehidupan yang baru. Haleluya. Kita pakai firman Allah itu untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik ini datang kepada bangsa lain. Dari bangsa lain kepada bangsa kita. Kepada bangsa kita akan kepada bangsa yang lain juga. Dan kita harus memberitakan kebenaran Tuhan lewat firman Tuhan itu. Kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis. Pada waktu Tuhan Yesus, dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus tidak pernah makan. Bahwa dia berpuasa, berdoa kepada Allah Bapanya di sorga. Maka pada masa itu laparlah ia. Di tengah-tengah Tuhan Yesus lemah. Di tengah-tengah Tuhan Yesus menghadapi situasi seperti itu. Dia lapar selama 40 hari 40 malam. Pada waktu itulah pencoba itu datang. Pada waktu itulah iblis itu datang untuk mencoba dia. Iblis itu datang, dia menggunakan firman Allah. Bahwa iblis itu tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Pada waktu dia datang kepada Yesus mengatakan demikian. Jikalau engkau anak Allah, katanya. Ingat ya, kalau Bapak dapat melakukan sesuatu, anak pun dapat melakukan sesuatu. Ikut apa yang Bapak buat, anak juga dapat ikut buat. Baik, dia mencobai dia. Apa susah-susah kamu ini? Banyak batu di sini. Engkau boleh menciptakan batu jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah, ciptakan batu ini menjadi roti, katanya. Ya. Dia perintah Tuhan Yesus. Dia coba Tuhan Yesus. Dia suruh Yesus makan batu. Tetapi Yesus berkata, apa kata Yesus kepadanya? Kata Yesus, manusia hidup bukan daripada roti saja, melainkan daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Maka Yesus memiliki kemenangan di atas segala cobaan-cobaan yang datang kepadanya. Saudara dan kasih Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Iblis itu datang seperti singa yang mengaum. Dia akan mencari siapa yang dapat ditelannya. Dia akan mencari orang-orang yang lemah.
Dia akan mencari orang-orang yang luar daripada Tuhan. Dia akan mencari sesiapa saja yang dapat ditelannya. Nah, saudara dalam kasih Tuhan, kita melihat dalam Yakub pasal 4 ayat 7. Datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Allah, tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis itu dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Maka iblis itu lari daripada kita. Ketujuh, berdoalah setiap waktu. Dalam ayat 18 yang mengatakan berdoalah setiap waktu, kita sudah renungkan perlengkapan senjata yang lain. Rasul Paulus mengajakkan jemaat Efesus menggunakan senjata pemungkas yang terakhir, ialah berdoa setiap waktu di dalam roh. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, peperangan rohani untuk melawan kekuatan iblis menuntut kesungguhan di dalam doa kita. Selama ini kita ada kebaktian doa gabungan 3 wilayah, Sarawak, Sabah, dan Semenanjung. Juga kita ada kebaktian doa gabungan BM Sarawak. Juga kita ada kebaktian doa gabungan gereja kita BM Bandar Bintulu Bahasa Kenyah. Setiap malam Jumat adakan kebaktian doa bersama. Dan juga doa pribadi. Dan juga doa masbah doa setiap keluarga. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi keadaan tantangan dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan yang akan menyerang kita, menuntut kesungguhan di dalam doa. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukan senang memindahkan orang dalam agama. Bukan senang. Itu katanya orang-orang yang pengalaman tadi katakan kita ini orang apa? Kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tetapi dengan doa kita, maka segala sesuatu akan terjadi. Saudara, memang betul susah bagi kita untuk memindahkan orang lain dalam agama mereka. Daripada kuasa gelap kepada kuasa terang. Daripada kuasa iblis yang menguasai mereka kepada kuasa terang dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang yang pindah agama, kalau ada orang yang sudah pindah daripada agama yang lama kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu adalah satu mujizat Tuhan terjadi. Saudara dalam kasih Tuhan, dari kehidupan yang lama, dari sikap hidup yang lama, pindah kepada sikap hidup yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk pelayanan misi dan penginjilan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Marilah kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Bahkan juga di negara kita. Di dalam daerah kita, di dalam gereja kita, berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Sebab mereka selalu berdepan dengan keadaan seperti itu. Dan juga kita berdoa bagi orang Kristen di seluruh dunia. Di mana kita telah mendengar kabar di Afghanistan 229 misionari Kristen dijatuhi hukuman. Pada 18 bulan Agustus 2001 ini, kita doakan mereka. Supaya Tuhan bekerja di negara itu. Tuhan akan mengubah mereka. Tuhan akan bekerja di dalam hati mereka supaya mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat. Kita berdoa bagi orang yang mengancam, yang dipakai oleh iblis. Iblis menggunakan mereka menjadi alat
untuk mengganggu, untuk mengancam umat-umat Kristen. Kita berdoa supaya Tuhan akan mengubah mereka. Adakan mujizat yang luar biasa untuk mengubahkan hati orang yang mengancam, yang dipakai oleh iblis. Supaya mereka menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga di dalam doa kita. Artinya, memohon perlindungan Tuhan Yesus Kristus terhadap kita dan juga terhadap keluarga kita. Contohnya kesaksian hamba Tuhan menginjili di Kalimantan. Saudara, pada waktu mereka melayani, itu pada tahun 1975 atau 76. Reverend Jos Pandong dengan rombongannya pergi ke Kalimantan. Pada waktu mereka masuk ke rumah panjang ataupun di kawasan-kawasan orang di tempat mereka pergi menginjili, maka orang-orang tua di sana bertanya, "Anak, mana kamu punya baju?" Tapi kata mereka, kata Jos Pandong, inilah baju kami. Tidak, bukan baju itu. Sebenarnya yang mereka tanya itu adalah yang dimaksudkan ada ilmu kebal. Sebab semua orang yang tinggal di sana ada orang yang memiliki ilmu. Tetapi mereka yang pergi menginjil ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa yang mereka bawa itu, makanya mereka katakan, "Mana kamu punya baju?" Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak dapat melihat, tidak dapat persakan baju apa yang kita pakai, yaitu kita pakai baju kuasa Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh kuasa kegelapan. Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Dia membungkusi kita dengan kuasa darahnya. Itulah keadaan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, yang melaksanakan tugas amanat agung Tuhan Yesus di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, keseluruhan dalam misi dan penginjilan. Satu sumber, yaitu Allah. Allah telah memberi kuasanya. Di dalam Allah kuasa segala kuasa. Dan Dia memberi kuasanya. Pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi ini." Sebab itu katanya, yang kedua, satu amanat, yaitu sasaran. Sasaran dalam pelayanan, amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ialah semua bangsa. Itu kuantitinya. Bangsa di dunia ini tidak pilih siapa bangsa, siapapun dia. Dia mengarah amanat agungnya, sasarannya, dan akan menjadi muridku. Kualitinya, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menjadi muridnya. Yang ketiga, 4 tugas dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga ayat 20. Katanya, "Pergilah." Ini suatu bertindak untuk mengutus muridnya. Dia mengutus mereka untuk pergi. Ya, seterusnya jadikanlah satu penginjilan, pakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Baptislah mereka. Itu satu penyelamatan. Orang-orang berdosa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ajarlah mereka. Ajar berarti memuridkan, melayani orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang menjadi quality ataupun orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ajarlah mereka menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Keempat, satu janji yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu penyerataan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kepada saya dan saudara yang hidup pada masa ini,
marilah saudara kita bergandengan tangan berdoa dan meneruskan pelayanan kita sebagai seorang anak Tuhan yang menerima beban amanat agung Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita di dalam segala pelayanan kita. Apakah kita melayani sebagai seorang penginjil, melayani sebagai seorang gembala jemaat, dan apapun lapisan pelayanan kita, Tuhan akan menyertai kita. Bukan 2-3 hari, bukan 2-3 tahun, tetapi sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan dalam pelayanan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan yang saya bawa. Sekian, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan mari kita berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas layanan sabda firman-Mu, dan kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sama-sama merenungkan sabda firman. Bapa Sorgawi, hamba berdoa supaya firman-Mu sungguh-sungguh makan tempat di dalam hati kami masing-masing, menjadi suatu pedoman hidup kami, untuk menguatkan iman kepercayaan kami, dan rela untuk meneruskan pelayanan ataupun amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap pribadi kami, setiap kami ya Tuhan, Engkau lindungi kami. Walaupun masa sekarang ini adalah masa sukar bagi kami. Kami percaya Tuhan, bagi orang-orang yang kena kelemahan sakit penyakit, kami doakan mereka supaya Tuhan Engkau memberi kekuatan dan kesehatan tenaga baru bagi mereka. Tuhan, Engkau menyertai kami dimanapun kami berada. Engkau melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu. Apapun pekerjaan dan pelayanan kami selepas ini, kami doakan Tuhan Engkau melindungi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan seterusnya, kita akan masuk dalam acara perjamuan suci. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 hingga ke ayat 28. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dan menderita di atas kayu salib, Dia membawa murid-muridnya bersama, duduk bersama, dan Dia membawa mereka makan perjamuan suci. Perjamuan suci ada 3 perkara penting. Yang pertama ialah syarat makan perjamuan suci. Sesiapa yang makan perjamuan suci, dia harus melakukan satu, orang yang sudah terima Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang sudah bertobat daripada dosanya, orang yang sudah tinggalkan segala dosanya dan kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang sudah dibaptis, sudah menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat, sudah bertobat daripada dosa dan baptis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, perjamuan suci membawa kita bersatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu, yaitu roti. Yesus mengucap syukur atas roti
Dan dia memecah-mecahkan roti itu. Setelah itu dia memberi kepada murid-muridnya. Dia berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan kepada manusia. Yang kedua ialah air. Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur atasnya. Dia berkata kepada muridnya, minumlah kamu semua daripada cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Air melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita makan dan minum, adalah tanda satu, kita bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, perjamuan suci membawa kita bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26 bahwa pemberitaan kita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Dia mengasihi manusia yang berdosa. Sebenarnya manusia ini tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tetapi karena kasih Dia, kasih Kristus kepada kita manusia, sehingga Dia mati di atas kayu salib dan darahnya mengalir untuk mengampuni dosa kita. Pemberitaan kita ialah bahwa Yesus Kristus menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia datang ke dunia ini karena mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Itu pemberitaan kita kepada orang lain, supaya orang lain itu terima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan kasih Tuhan, kita makan perjamuan suci, kita mengingatkan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan, dan siap untuk memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain. Dan acara jamuan suci, mari kita jemput sama-sama anggota gereja berdiri bersama-sama. Kita akan makan perjamuan suci. Dan saudara sediakan roti dan air. Dan kita mengangkat roti dan air kita. Dan mari kita makan bersama-sama dan minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu atas layananmu begitu baik, begitu indah bagi kami manusia yang berdosa ini. Bahwa Engkau telah melihat keadaan kehidupan kami manusia yang berdosa di dalam dunia ini. Maka Engkau datang ke dunia ini, mati di kayu salib dan kuasa darah-Mu untuk menebus dan membebas melepaskan kami daripada segala kejahatan dan mengampuni kami akan kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Bapa atas berkat kasih setia Tuhan terhadap kami manusia. Terima kasih kami makan perjamuan suci pada hari ini. Kami mengingatkan tentang kematian dan kebangkitan-Mu untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Bapa Surgawi, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang makan perjamuan suci pada hari ini. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu, agar jemaat-Mu semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh jemaat Tuhan, agar nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, sesiapa yang mengalami sakit penyakit, kami doakan Tuhan. Pada saat ini kami doakan mereka lewat makan perjamuan suci ini, kami akan menerima berkat kesembuhan, kesehatan, pemulihan daripada kuasa Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Acara perjamuan suci sekian saja. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Haleluya.